بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهراري رحمه الله تعالى وأفاض الله علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. أما حديث ميسرة الفجر. Adapun hadis Maisarah al-Fajr, annahu bahwa dia Maisarah qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyyan, kapan adanya engkau nabiyan, itu nabi. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan, adalah aku nabiyan, itu seorang nabi, wa Adamu, dan Adam, bainar ruhi wal jasadi, antara ruh dan jasadnya. Fahuwa, maka bermula dia hadis, hadisun sahihun, itu hadis sahih. Ingat-ingat ini, redaksi hadisnya mengatakan mata kunta nabiyyan. Sahabat Nabi ini Maisarah bertanya, mata kunta nabiyyan, kapan kau sebagai seorang nabi? Lalu jawaban Rasulullah, kuntu nabiyyan wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Ini hadis sahih. Rawahu Ahmadu, telah meriwayatkannya akan hadis Ahmadu oleh Ahmad fi musnadihi, dalam musnadnya Ahmad. Wa qala, dan telah berkata Al-Hafizul Haisami, oleh Al-Hafiz Al-Haisami, ba'da azwihi, setelah menyandarkannya akan hadis, li Ahmad, bagi Ahmad, walid Tabarani, dan bagi Imam At-Tabarani, aydan juga, manasuhu, apa yang nasnya, dari perkataan Al-Hafiz Al-Haisami. Warijaluhu, dan bermula para perawinya hadis tersebut, rijalus sahihi, itu para perawi sahih. Intaha. Artinya para perawi hadis tersebut adalah orang-orang yang terpercaya. Wa amma ma'nahu, dan adapun maknanya, makna hadis tersebut, fala yadullu, maka tidak menunjukkan, ala awwaliyatihi, atas kebermulaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jami' bin nisbati, dengan dinisbatkan, li jami'il khalqi, dengan disandarkan bagi seluruh para makhluk. Wa innama, dan sesungguhnya adalah, yadullu, menunjukkan oleh hadis tersebut, ala anna rasula, atas sesungguhnya Rasulullah, kana masyhuran, adalah masyhuran, itu populer, terkenal, biwasfir risalati, dengan sifat kerasulan, bainal malaikati, di antara para malaikat, fil waqti, dalam waktu, alladzi lam yatimma, yang belum sempurna, takawunu jasadi Adama, pembentukan fisik atau tubuh Nabi Adam, bidukhulir ruhi fihi, dengan masuknya ruh, fihi, di dalamnya jasad Adam. Nah, jadi hadis Maisarah itu tadi tidak membicarakan awwaliyatin nurul Muhammadi, hanya membicarakan apa? Terkait bahwa Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul itu semenjak kapan? Dijawablah oleh Rasulullah, yaitu semenjak apa?
sebelum penciptaan Nabi Adam, bahwa Rasulullah sudah masyhur, sudah populer di kalangan para malaikat sebagai nabi dan rasul. Nah, jadi hadis ini tidak dapat dijadikan untuk menetapkan kebermulaan Nur Muhammad sebagai ciptaan Allah yang pertama kali diadakan olehnya. Sama sekali tidak membicarakan itu. Dapat dipaham ya? Wa qad akhraja, dan telah meriwayatkan Ahmadu oleh Imam Ahmad, wal Hakim dan Imam Hakim, wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi, fid Dalail, dalam kitab Ad-Dalail, yaitu Dalailun Nubuwah, 4 jilid, sekitar 4 jilid, karya Al-Imam Al-Baihaqi. Anil Irbad ibn Sariyah, dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, qala, berkata ia Al-Irbad, ini sahabat Rasulullah, sami'tu, telah mendengar oleh aku Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda ia, inni, sungguh aku, indallahi, bagi Allah, fi ummil kitabi, dalam ummil kitab, dalam ummil kitab, artinya al-lawhul mahfuz, la khatamun nabiyyin, benar-benar penutup para nabi. Wa inna Adam, dan sesungguhnya Adam, lamunjadilun fi tinatihi, benar-benar munjadil, fi tinatihi, dalam tanahnya Adam. Munjadil itu maksudnya masih berbentuk sebagai tanah, masih dalam bentuk tanah yang belum dimasukkan, belum dimasukkan ruh di dalamnya. Artinya Nabi Adam dalam keadaan masih dalam bentuk tanah, Rasulullah sudah dikenal sebagai Nabiyyun Rasul di kalangan para malaikat. Qala Al-Baihaqi, telah berkata oleh Al-Baihaqi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nih penjelasan Al-Imam Al-Baihaqi. Sabda Rasulullah, inni abdullah. Maaf, tadi disalah, bukan indallah, di atas tadi. Inni abdullah. Betulin. Salah itu tadi di atas. Itu yang riwayat Al-Hakim Ahmad, Imam Hakim dan Imam Ahmad. Inni abdullah. Salah ini tulisannya ini, bukan indallah. Inni abdullah fi ummil kitabi la khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Qala Al-Baihaqi, telah berkata oleh Al-Imam Al-Baihaqi, qauluhu, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Yuridu, bermaksud oleh Rasulullah bihi, dengannya, qauluhu, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah, kana, adalah Rasulullah, kadzalika, seperti demikian itu,
sebagai hamba Allah dan penutup bagi seluruh para nabi, fi qada'illahi, dalam qada Allah, wa taqdirihi, dan takdirnya Allah, qabla an yakuna abul bashari, sebelum bahwa ada abul bashar, yaitu Adam. Wa awwalul anbiya'i, dan sebelum ada awal para nabi, salawatullahi alaihim. Intaha, selesai. Nah, itu perkataan siapa? Al-Imamul Baihaqi. Jadi yang dimaksud lamun jadilun fi tinatihi, inni abdullahi fi ummil kitab. Yang dimaksud inni abdullah fi ummil kitab, yang dimaksud bahwa kenabian dan kerasulan Rasulullah sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz dan sudah terkenal di kalangan para malaikat sebelum penciptanya Rasulullah sendiri. Nah, jelas ya. Nah, jadi hadis ini tidak berbicara terkait Nur Muhammad, sama sekali tidak terkait dengan Nur Muhammad, sehingga hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil bahwa Nur Muhammad adalah makhluk Allah yang paling pertama kali diciptakan. Tidak benar. Summa, kemudian, innal afdaliyata, sesungguhnya keistimewaan, afdaliyah, keutamaan, laysatil asbaqiyatu fil wujud, laysatil asbaqiyata, bukanlah dengan keterdahuluan, fil wujud, di dalam keberadaan, balil afdaliyatu, bahkan yang lebih, bahkan keutamaan, tetapi keutamaan itu bitafdhilillahi, dengan pemberian keistimewaan oleh Allah, pemberian keistimewaan dari Allah, pemberian dari Allah bagi keistimewaan tersebut. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala, yufaddilu, mengutamakan oleh Allah, ma sya'a, akan apa yang dia kehendaki, min khalqihi, dari makhluknya, ala ma sya'a, atas apa yang dia kehendaki. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala, ja'ala, telah menjadikan oleh Allah, sayyidana Muhammadan, akan sayyidana Muhammad, afdala khalqihi, paling utama makhluknya, alal itlaqi, di atas mutlaq, wa aktsarahum barakatan, dan paling banyaknya mereka para makhluk barakatan, berkahnya. Kita semua meyakini itu, bahwa Rasulullah afdalu khalqillah, makhluk Allah paling utama, lebih utama dari segala apapun, dari seluruh makhluk Allah. Tetapi bukan berarti yang lebih utama itu harus ada duluan. Ingat-ingat ini, pahami ini. Mana yang duluan diciptakan oleh Allah, iblis atau Nabi Adam? Iblis. Ribuan tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Kemarin sudah kita kutip riwayat menyebutkan bahwa penciptaan Nabi Adam itu adalah penciptaan yang paling terakhir dari seluruh makhluk Allah. Maka iblis itu udah duluan, jauh ribuan tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Mana yang lebih utama? Iblis atau Adam? Nabi Adam lah. Nah, jadi bukan berarti yang duluan diciptakan itu mesti lebih utama daripada yang diciptakan belakangan.
Nah, oleh karena ada sebagian orang sering mengangkat hadis awwaliyatun nuril Muhammadi tentang hadis palsu. Nah, hadisnya hadis apa? Maudhu' tentang Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama. Alasan mereka, salah satu latar belakangnya karena Rasulullah adalah afdhal khalqillah. Nah, kita katakan, kita sepakat Rasulullah afdalu khalqillah. Tetapi mengatakan bahwa Rasulullah sebagai ciptaan yang pertama itu menyalahi nas Al-Quran, menyalahi hadis-hadis sahih. Keutamaan itu tidak mesti ada duluan. Nabi Adam dengan iblis, duluan iblis. Apa kemudian iblis lebih utama daripada Nabi Adam? Kan tidak. Memang Ujang hidupnya zaman sekarang. Sama Fir'aun duluan mana? Fir'aun. Mana yang lebih utama, Mang Ujang atau Fir'aun? Mang Ujang datang belakangan. Orang mukmin, orang baik, orang soleh. Fir'aun durhaka. Nah, dapat dipaham? Paham, Mang Ujang? Jadi keutamaan itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Bukan keutamaan itu dari karena dia adanya duluan, diciptakan oleh Allah duluan. Bukan itu ukurannya. Tetapi karena ditetapkan keutamaan, keistimewaan tersebut oleh Allah baginya, walaupun datangnya belakangan. Faidatun muhimmatun, bermula ini itu faidah muhimmah, faidah yang penting. Soalun muwajjahun, soal pertanyaan, muwajjahun diarahkan, ila haula'i kepada mereka, al-qailina yang berkata oleh mereka, bi anna rasula dengan bahwa Rasulullah huwa dia Rasulullah awwalu khalqillah, awal makhluk Allah. Yuqalu lahum, dikatakan bagi mereka, alastum bukankah meyakini oleh kalian, ta'taqidun alastum bukanlah kalian, ta'taqiduna meyakini oleh kalian, anna iblis bahwa iblis khuliqa telah diciptakan akan iblis qabla Adam sebelum Adam. Fayaquluna maka berkata oleh mereka, bala tentu. Kan sudah jelas nasnya dalam Al-Quran. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam diciptakan. Artinya iblis duluan diciptakan oleh Allah. Linnassil waridi, karena nas al-waridi yang datang fil Qur'ani dalam Al-Quran, artinya ada ayat menunjukkan itu secara tegas. Wa huwa, dan dia nas al-warid, qauluhu itu firman Allah Ta'ala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna, dan jin termasuk iblis dalam hal ini adalah dari bangsa jin. Dalam Quran ayat dengan jelas mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Dan jin ya termasuk ya iblis yang dimaksud termasuk dalam hal ini, khalaqnahu telah menciptakan oleh kami kata Allah akan dia, al-jan min qablu dari sebelumnya, min naris samum dari naris samum, dari api as-samum yang berkobar.
yang berkobar. Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka, wahal sabqa iblisa, dan apakah terdahulunya iblis Adama akan Adam alaihi salam bil khalqi, dengan penciptaan, yaqtadi, menuntut, afdaliyatahu, akan keutamaannya iblis, hanya karena dia terlebih dahulu diciptakan dibanding Nabi Adam. Fala syakka, maka tidak diragukan, annahum, bahwa mereka itu orang-orang yang ngeyel mengatakan bahwa Nur Muhammad sebagai ciptaan Allah yang pertama, la yaquluna, tidak berkata oleh mereka, inna dzalika, bahwa demikian itu, yaqtadi afdaliyata iblis, menuntut akan keutamaan iblis. Tentu mereka tidak akan mengatakan bahwa iblis lebih utama dibanding Nabi Adam. Fayuqalu, maka dikatakan lahum bagi mereka, limadza tatashabbasuna, mengapa ngeyel oleh kalian, biqaulikum, dengan perkataan kalian, ar-rasulu awwalu khalqillah, Rasulullah awal makhluk Allah, wa ayyu ta'ilin tahta qaulikum hada, dan keangkuhan apakah di bawah perkataan kalian ini. Keras kepala, hadisnya tidak ada, dalilnya tidak ada, nggak ada. Mana dalilnya? Isyarat Al-Quran kepada itu tidak ada, juga dalam hadis-hadis Rasulullah tidak ada. Justru dalam hadis Rasulullah menegaskan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Baihaqi juga lainnya, bahwa makhluk Allah yang pertama kali diciptakan olehnya adalah air. Aydan, demikian pula, la makna, tidak ada maknanya, liqauli haula'i, bagi perkataan mereka, innal hadis ad-dha'if, sesungguhnya hadis dha'if, al-isnadi, sanadnya, idza talaqqatuhul ummatu, apabila telah menerima akan hadis dhaif al-ummatu, oleh seluruh umat, bil qabul, dengan penerimaan, fayakunu sahihan li ghairihi, maka menjadi hadis sahih li ghairihi, naik derajatnya. Kadang mereka bersandar kepada kaidah ini. Jadi dalam ilmu hadis dhaif itu bisa naik derajatnya dengan beberapa sebab. Salah satunya, idza talaqqathul ummatu bil qabul, apabila hadis dhaif tersebut dinilai atau diterima oleh umat ini, umat Rasulullah ini diterima, walaupun itu hadis lemah, bisa naik menjadi sahih. Sahih namanya sahih li ghairihi. Hadis sahih itu ada dua, ada hadis li dzatihi, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nah, mereka yang ngeyel, keras kepala, mengatakan bahwa Nur Muhammad sebagai makhluk Allah yang pertama kali diciptakan olehnya, kadang bersandar dengan kaidah ini. Nah, pemahaman itu pemahaman tidak benar. Pemahaman mereka dalam bersandar kepada kaidah ini tidak benar. Nanti akan dibahas di dalamnya. Karena kaidah ini berlaku bagi hadis dhaif, itu pun dengan ketentuan tersendiri.
Adapun hadis awwaliyatun nuril Muhammadi bukan dhaif tapi maudhu'. Nah, jadi di sini ingat-ingat ini. Perbedaan yang sangat jauh antara hadis maudhu' dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu dalam beberapa keadaan masih bisa diamalkan. Iya. Dalam beberapa keadaan dan dengan syarat-syarat tertentu, hadis dhaif itu boleh dijadikan sandaran dan diamalkan. Iya. Hadis dhaif. Tetapi kalau diriwayatkannya pun boleh. Hadis dhaif tersebut. Karena itu para ulama meriwayatkan banyak hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab hadis banyak hadis-hadis dhaif. Adapun hadis maudhu' maka ia itu adalah hadis palsu, didustakan ke atas Rasulullah dan haram meriwayatkannya. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Kedustaan yang dibuat-buat, kebohongan disandarkan ke atas Rasulullah, namanya hadis apa? Maudhu'. Haram diriwayatkan. Dapat dipahami ini? Nah, jadi mereka yang keras kepala menetapkan hadis awwaliyatun nuril Muhammadi atau hadis Jabir, dikenalnya sebagai hadis Jabir, sebagai hadis makhluk yang pertama, yaitu Nur Muhammad, lalu bersandar dengan kaidah ini, itu adalah pemahaman yang batil, rusak. Nah, jadi penyandaran mereka bahwa hadis dhaif kepada kaidah bahwa hadis dhaif apabila diterima oleh umat ini maka naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi kamadda'ahu, seperti mengakuinya. Akan demikian itu ba'du man kataba, oleh sebagian orang, kataba yang menulis, fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah, minal Hindi, dari India. ada ya, orang yang membahas tentang awwaliyatun nuril Muhammadi, bersikeras menetapkan bahwa Nur Muhammad sebagai makhluk Allah yang pertama, lalu dia bersandar kepada kaidah ini. Kata dia, wa hadisun nuril Muhammadi, dan kata orang dari India ini, dan hadis awwaliyatin nur kadzalika, demikian pula dapat naik tingkatan derajatnya. Kata dia begitu. Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka, hadza la yantabiqu, ini tidak berlaku ala, ini kaidah maksudnya. Kaidah itu tadi talaqqatuhul ummatu bil qabul, la yantabiqu, tidak berlaku ala hadzal hadisil mawdu'i, di atas ini hadis palsu, hadis awwaliyatin nur. Lianna muradahum, karena yang dimaksud karena sesungguhnya maksud mereka para ulama ketika disebut al-ummah bil ummati, dengan al-ummat, al-mujtahiduna, yaitu para imam mujtahid, bukan orang-orang Islam, orang awam yang tidak paham apapun. Jadi yang dimaksud idza, kaidah ini ingat-ingat ini, idza talaqqatul ummatu, apabila diterima oleh umat ini secara keseluruhan, apabila ada hadis dhaif tetapi maknanya diterima oleh umat ini, maka hadis ini naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, umat yang dimaksud dalam hal ini adalah al-mujtahidun, para imam mujtahid. Fadhkuru, maka sebutkan oleh kalian, lana, bagi kami, ayya imamin, manakah imam,
minal a'immatil mujtahidin, dari para imam mujtahid al-arba'ati yang 4, wa ghairihim dan selain mereka al-mujtahidin al-arba'ah. Qala bidzalika, telah mengatakan dengan demikian itu, mengatakan bahwa hadis awwaliyatin nur naik derajatnya karena talaqatul ummat bil qabul. Mana ada? Enggak ada. Fa in kana, maka jika ada indakum bagi kalian nassun nas, fa azhiruhu, maka tampakkanlah oleh kalian akan nas tersebut. Dari ulama mujtahid satu saja imam mujtahid yang menetapkan bahwa hadis Jabir ini atau hadis awwaliyatin nur ini naik derajatnya dengan alasan talaqatul ummatu bil qabul. Mana siapa? Enggak ada. Wa hal tastati'una, dan adakah mampu oleh kalian an tusbitu, untuk menetapkan oleh kalian zalika, akan demikian itu, nas an ahadin, dari seorang min ashabil a'immatil arba'ati, dari para imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, alladzina talaqqaw, yang telah belajar, an haula'i, kullu ma fil amri, alladzina yang mereka talaqqaw, telah belajar oleh mereka, an haula'i, dari mereka, kullama fil amri, akan setiap apa dalam perkara ini, annakum wajadtum, bahwa kalian mendapati oleh kalian hadzal kalama, akan ini perkataan, alladzi taqulunahu, yang mengatakan oleh kalian akan itu al-kalam, min kalami ba'dil mutaakhirin, dari perkataan sebagian orang-orang mutaakhirin. Sebagian mutaakhirin mengaku telah mengetahui atau menetapkan hadis awwaliyatun nur ini. Kata mereka, ini ada di perkataan sebagian mutaakhirin. Mislu Zurqani, seperti Az-Zurqani, wa Ibnu Hajarin Al-Haytami, dan Ibn Hajar Al-Haytami, wal Qastallani alladhi huwa min ahlil qarnil ashiri, yang dia itu dari orang-orang abad ke-10, wa ashbahihim, dan seumpama mereka, wa man jaa ba'da haula'i, dan orang yang datang setelah mereka, mislu Yusuf An-Nabhani, seperti Yusuf An-Nabhani, alladhi huwa, yang dia, Syekh Yusuf An-Nabhani ini juga dia apa? Menguatkan hadis palsu tersebut, yang dia itu min ahlil qarn ar-rabi' asyar, dari orang-orang abad ke-14, wal Ajluni, dan Al-Ajluni, wa Abi Bakrin Al-Ashkhar, wa amsalihim, dan selain mereka. Fa kaifa tad'una, maka bagaimana menyangka oleh kalian, anna hadza, sesungguhnya ini hadis awwaliyatin nurul muhammadi, mimma talaqqatuhul ummatu bil qabul, dari sesuatu yang diterima oleh umat ini, telah diambil oleh umat ini bil qabul, dengan penerimaan. Wa man siwahum, dan orang selain mereka, mimman, dari orang-orang, tahtajjuna, yang berhujjah oleh kalian, bi kalamihim, dengan perkataan mereka, mutaakhirun, itu terbelakang, an Ibni Hajarin, dari Ibn Hajar Al-Haytami. Artinya walaupun ada beberapa ulama, di antaranya yang disebutkan tadi nama-namanya, yang menguatkan atau membela hadis awwaliyatin nurul muhammadi ini, tetap itu tidak merubah keadaan.
Bahkan beberapa yang disebutkan tadi diantaranya orang-orang yang mereka bukan ahli hadis. Ibn Hajar Al-Haytami dalam fikih sangat populer, dikenal. Dalam mazhab Syafi'i beliau sangat dikenal. Menulis kitab banyak karya-karyanya. Nah, dalam beberapa catatan fatwanya beliau bersikukuh menguatkan hadis awliyatul Muhammadi. Nah, pertanyaannya, siapa selain Ibn Hajar Al-Haytami dari para ulama sebelumnya ke atas yang menetapkan itu? Dari para ahli hadis yang menetapkan itu? Tidak ada. Karena itu bagaimana kemudian dikatakan bahwa hadis Jabir ini talaqqatul ummatu bil qabul? Enggak ada. Enggak benar disebut talaqqatul ummatu bil qabul. Paham tidak ini? Nah, jadi walaupun ada sebagian ulama kita, tetapi mereka itu datang belakangan yang membela hadis ini, tetapi sesungguhnya itu tetap tidak merubah keadaan. Tetap hadis ini adalah hadis palsu. Nah, penting ini. Termasuk diantaranya yang bersikukuh membela hadis palsu ini adalah Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani. Juga cukup populer beliau ini dan menulis beberapa karya. Tetapi itu pun juga tetap tidak merubah keadaan hadis tersebut. Nah, sehingga hadis ini tidak boleh kemudian dikatakan naik derajatnya dengan alasan talaqqatul ummatu bil qabul. Tidak bisa. Mengapa? Karena tidak ada ulama siapapun sebelum Ibn Hajar ke atasnya. Karena di antara yang tua itu Ibn Hajar. Dalam hal ini walaupun beliau hidup di abad 9 Hijriah ke sekarang, beberapa di antara ulama yang bersikukuh menguatkan hadis Jabir ini. Tapi sebelum itu ke atasnya, abad sebelumnya ke atasnya, tidak ada yang menetapkan hadis tersebut. Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa tidak ada dasarnya, la aslalahu. Al-Hafidh As-Suyuti, juga para hufad yang lain. Nah, dapat dipaham ya. Nah, maka kaedah ini, kaedah bahwa hadis dhaif apabila diterima oleh para imam mujtahid, sepakat diterima oleh mereka, maka dia dapat naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Itu tidak berlaku bagi hadis Jabir ini. Pertama, tidak dapat dikatakan bahwa hadis ini talaqqatul ummatu bil qabul, karena yang menerima atau yang menguatkan hadis ini hanya sebagian saja, dan itu pun orang-orang datang belakangan, dan mereka kebanyakan bukan para ahli hadis. Lalu yang kedua, hadis Jabir ini bukan hadis dhaif, tetapi hadis maudhu. Hadis maudhu dalam keadaan apapun enggak bisa naik. Beda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Hanya itu saja. Tetapi masuknya kategori hadis. Hadis dhaif itu hadis juga. Tapi kalau hadis maudhu, sebenarnya dia itu bukan hadis. Tapi mengapa disebut hadis? Hadis itu apa hadis? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ma udhifa ilan Nabi min qaulin aw fi'lin. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah dari perbuatan, dari perkataan, perbuatannya, ketetapannya, atau takririn, atau sifatin khalqiyatin, atau khuluqiyah. Pokoknya yang berasal dari Nabi adalah hadis.
Nah, sementara hadis maudhu, hadis palsu itu bukan dari Rasulullah. Mengapa disebut hadis? Para ulama kita mengatakan ai ala za'mi man wada'ahu. Artinya disebut hadis menurut orang yang memalsukannya. Hakikatnya dia bukan hadis. Nah, jadi paham ini. Jadi jauh beda antara hadis dhaif dengan hadis maudhu. Wallahu a'lam bishawab. Dah, sudah.